karena tadi kayak kita ke gereja karena orang tua sih sebenarnya basicnya gitu loh. Jujur amat sih. Iya dong, kita harus jujur. Jujur banget, Risan. Kita harus jujur. Tapi ngomong-ngomong, Krisan ini kesini orang tua tahu nggak? Enggak. Nggak tahu. Terus lagi mau belajar Islam juga nggak tahu. Wah, minggu lalu sempat ngomong kayak ada kemungkinan untuk pindah, aku bilang gitu. Oh, gitu. Cuman aku juga ada kemungkinan iya dan enggak juga gitu loh. Aku bilang gitu. Karena aku kan Tanggapan. masih nyari tahu, masih belajar. Aku Tanggapan belajar. orang tua gimana? Oh, mak saya Hah? Emaknya mau pingsan? enggak. Oh belum. Keren langsung pingsan. Sedih. Pastilah, Iya, pasti iya. sebagai orang tua sedih. Papa? Udah meninggal. Oh udah nggak ada. Oh, oke. Mama sendiri berarti ya? Mama tinggal sama kakak? Ya kita masih bareng-bareng. Oh semuanya? Oh kakaknya dua-duanya belum ada yang merit? Ada satu baru merit Februari. Oh, oke, pengantin baru dong ya? Tapi masih satu rumah, tapi dia istrinya di Cilacap, jauh, LDR. Serius? Beneran, aneh kan? Ngapain jauh-jauh amat Cilacap? Nggak tahu. Istrinya asli Cilacap? Iya ketemu di Tasik, kan dia kuliah di Tasik, abang aku. Oh. Terus ketemu pas kuliah, baru nikah kemarin Februari. Istrinya orang Cilacap? Orang Tasik sana Cilacap. Lah saya gedenya di Cilacap. Walah. Nah, kalau orang Cilacap bilangnya walah gitu. Cilacapnya di mana istrinya? Apa sih dayuh gitu? Nggak Dayuh. tahu. Aku baru sekali itu doang sana bener Daya. dah. Belum pernah dengar. Daya. Dayuh gitu tulisannya. Jadi kayak pegunungannya gitu. Oh, bukan di kotanya. Bukan. Oh, Jadi kayak oke. pokoknya dari Tasik ke situ 2 jam pokoknya. Ya, bisa iya sekitar 2 jam lah. Dari Banjar ya sekitar 2 jam. Iya, deket. Oh, udah pernah ke Cilacap? Iya kemarin karena nikahan itu. Oh, nikahnya di sana? Oh, terus main kemana di Cilacap? Nggak main mana-mana. Ke Bendem-Bendem nggak? Enggak. Orang Nggak ke Pantai Teluk Penyu? enggak. Oh. Woi nggak enak aja. Itu kasus. Jangan kalau kasus. Ya nggak bukan kasus Kalau sih. kasus nggak usah diceritain. Dadakan gitu loh. Oh, dadakan. Info ini dadakan. Kakaknya sendiri tahu apa Krisan mau belajar Islam? Tahu. Gimana? Marah-marah? Enggak. Dijitak nggak? Enggak dong. Oh, enggak dong. Berarti sih, kakaknya kayak sayang semua dong berarti ya? kayak ya udah hidupmu gitu Oh, kayak oke. lebih gitu. Jadi aku bukan yang deket banget sama kakak enggak. Tapi kayak ya udah kamu udah gede ya udah urus sendiri lah gitu. Kayak nanggung sendiri kalau Cuman kamu mamanya aja yang sedih ya? gitu. Udah dilahirin, digedein, disekolahin, Iya. dikasih makan, gedenya ninggalin agama orang tua gitu. Bener gak sih kalau bilang agama orang tua, bener gak kira-kira? Bener sih. Karena Oh, bener. agama turunan kan. Agama turunan. Agama turunan. Aku sih nganggapnya gitu sih. Kan kita lahir nggak bisa milih kan. Iya, bener. Kok tahu sih? Lahir gak usah milih. Itu di Islam punya pemikiran atau pemahaman begitu loh. Oh. Setiap manusia kan lahir nggak bisa milih mau jadi orang. Kamu ibunya suku apa? Jawa. Jawa mana? Imogiri. Imogiri, Bantul. Bantul. Oh Jogja ya? Iya, Dari Jogja. Jogja ya? Oh, Jawa. nah ya kan? Kita nggak bisa milih kan apa lahir sebagai orang Jawa. Bener. Saya juga nggak bisa milih lahir jadi orang Cina. Terdampar lagi di Indonesia. Hilang lagi, nggak bisa ngomong Mandarin. Tapi saya bisa nulis sono kok saya. Krisan bisa? Enggak. Nggak bisa. Nah, berarti saya punya kelebihan dong. Iya. Karena sekolahnya di Jawa. Oh. Kalau sekolahnya di Jakarta mungkin nggak bisa juga pasti. Kalau yang sekolah di Jawa, zaman dulu tuh masih dapat pelajaran nulis sono kok. Aku SMA Jawa kebetulan. Di mana? Di itu Kasihan Bantul Jogja. Oh di Bantul. Nggak diajarin? Sono kok? Diajarin tapi dapat nilai jelek. Pantes. Kan dari Iya, kecil iya. sampai SMP di sini, terus habis itu SMA ngejar musik di sana, terus balik lagi ke sini gitu. Ngajar musik? Ngejar Oh, ngejar. musik. Di sana kan ada musiknya kan, Heeh. SMA-nya. Heeh. Jadi aku ke situ. Sekarang kerjanya berarti ngajar atau gimana? Lagi ngajar Ngajar musik musik. ke Jadi anak-anak? Iya Kak, kemana aja? Iya, maksudnya yang di tempat kerjanya ini sekarang anak-anak yang datang ke situ atau Anak-anak private? yang datang, yang private juga ada satu. Oh, private juga Ibu-ibu. Ah, ibu-ibu belajar biola. Beneran ada. Ceritanya mau ngamen atau gimana? Hobi kayaknya. Hobi ya? Biola itu kan sebenarnya bukan alat musik semua orang ya? Iya. Ya. Itu kan istilahnya alat musik klasik gitu Iya ya? klasik banget, bener. Mahal nggak sih biola? Enggak. Bisa berapa? Tergantung. Satu set itu bisa berapa?
Kalau yang produk Cina 1 jutaan dapat. Oh, Cina. Itu ya maksudnya yang OC ya? OC. Oh, Cina. Ori Cina maksudnya. Original. Kalau yang dari Barat, Amerika gitu? Eropa, biola-biola tua kita sebutannya itu agak lumayan. Biasanya 10 ke atas 10 dibuka. juta lebih. Oh, oke. Dibuka 10 ke atas biasanya gitu. Yang lebih lagi juga ada? Oh, ada. Yang seharga motor, seharga rumah itu ada? 500 juta ada. Hah? Berapa? 500 juta ada. Amit-amit. 500 juta mending beli mobil ya, dapat 2 ya. Beli apa tuh mobil yang kecil-kecil dapat 2 ya. Dapat 2 ya. Bener. Terus beda suaranya emang jauh emang? Iya, karena kualitas kayu. Oh, kayu. Nah, kayu tua. Terus jangan-jangan yang biola 500 juta kayaknya dari sini. Bisa jadi loh. Bisa ya? Bisa jadi loh. Mungkin Ya? bisa. Kayu di Indonesia kan Diimpor banyak ke sana. laku di luar negeri ya. Hmm. Oke. Jadi ceritanya selama ini Krisan sudah nggak begitu taat gitu ke gereja? Karena ngikutin orang tua aja? Awalnya sih kan ya masih dari ya semenjak COVID deh hitungnya gitu. Oh, dari COVID COVID. kan kita online semua. Iya, kan. iya. Nah, terus ada satu waktu kerasa COVID, waktu udah akhir-akhir aku boleh ke gereja kan. Mm-mm. Ya biasa Natal, Oh. Pasca gitu-gitu udah mulai bisa. Natal sama Pasca doang? Baru itu. Sebentar. Ini minumnya kok diumpetin sih? Jadi si mana? Sebentar, sorry mam. Ini taruh sini nih. Nggak apa-apa. Nah, taruh sini. Makasih. Aduh, ini cuma ada permen doang nih. Makasih banyak. Iya kok nggak ada cemilan ya? Ini ada cemilan nih mam. Wah, itu yang Hah? suka nyemil. Buka lah. Ya orang lagi direkam masa nyemil. Nggak cantik banget lagi direkam nyemil. Terus gimana ceritanya sekarang kok mau belajar Islam? Sebenarnya yang aku ceritain di DM itu sih aku bingung. Hah? Jadi ada momen kayak akhir tahun lalu, Heeh. aku dapat mimpi kan. Heeh. Dan mimpi beneran jadi kayak aku dapat tiket nih. Heeh. Terus habis itu dapat tiket pesawat gitu. Terus ke Mekah. Ush. Sumpah. Aku kaget. Terus Habis itu apa umroh tiba-tiba apa haji tuh? anak nggak tahu. Pokoknya dikasih tiket, aku ambil. Terus habis itu tiba-tiba udah nyampe tuh di masjid yang ada apa namanya Ka'bah. payung-payungnya itu. Oh, payung-payung Madinah, Masjid Nabawi. Udah sampai situ. Panik kan, terus kebangun. Kok panik? Panik lah. Panik mau ditangkap apa maksudnya? Karena kayak ya aku kan seorang Katolik nih, gitu kayak aku ke tanah suci kok ya belum gitu loh, kayak kasarannya gitu kan. Terus kayak kok tiba-tiba ke masjid ini gitu kan. Ini salah server apa gimana? Salah server. kayak biar mengurangi panik kan. Kayak bingung aku. Ini Enggak, jangan-jangan yang ngasih tiket salah orang kali. Terus kayak aku nanya kan ke teman-temannya dia kan. Terus kayak temanmu ada nggak sih pernah mimpi kayak gitu kan? Terus kayak nggak ada. Terus kayak aku mau nanya kan, maksudnya kayak aku mau nanya dari agama Islamnya juga, mau nanya dari agama sisi Kristennya juga, maksudnya biar adil gitu. Terus aku nggak dapet link ke sana, kasarannya gitu kayak misalnya mau nanya, minta tolong ke temen, tolong dong nanya ini gue nggak tahu nih harus gimana gitu kan, kayak nggak ada yang bisa bantu gitu loh. Kalau nanya kalau saya sih bukan ahli tafsir mimpi ya. Tapi kalau namanya mimpi, ya memang bisa berarti hanya bunga tidur lah. Ya banyak yang bilang itu bunga tidur. Bener. Pikiran yang terpendam juga bisa, keluarnya lewat mimpi, bisa juga. Tetapi kalau dalam Islam juga memahami mimpi juga bisa menjadi jalan hidayah, bisa. Tetapi juga harus hati-hati nih, hati-hati. Maksudnya gini, jangan nanti dikit-dikit bilang, oh mimpi saya melihat Nabi Muhammad SAW misalnya. Nah, itu harus benar-benar dipastikan gitu. Karena umat Islam kan tidak ada yang tahu mukanya Nabi seperti apa. Jelasnya gitu. Iya, jelas ya. Fotonya nggak ada, gambarnya nggak ada, lukisannya nggak ada. Kenapa nggak boleh dilukis, nggak boleh digambar? Karena takut nanti kita menyembah Nabi Muhammad SAW. Takutnya terjadi seperti umat sebelumnya gitu. Yang menyembah manusia yang dilukis gitu. Ya paham ya maksud saya. Jadi memang Nabi sendiri juga memang melarang melukis, menggambar dirinya supaya umat nanti setelah dia nggak ada takutnya menyembah beliau gitu. Ya. Di dalam Islam kita paham begini.
apa istilahnya, jin atau iblis itu bisa menyerupai siapapun dalam mimpi. Iya. Oke. Tetapi dia tidak akan mampu menyerupai Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kalau orang yang benar-benar mimpi melihat Nabi Muhammad SAW, kalau menurut saya, orang yang benar-benar mimpi seperti itu, kehidupannya pasti akan jauh lebih berubah. Akan jauh berubah maksudnya. Jauh berubahnya pasti akan jauh lebih soleh gitu. Iya, iya. Dan belum tentu dia ceritain kalau dia benar-benar mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau dia mimpi yang lihat yang lain, oke, itu bisa karena bayangan dia atau pikiran dia. Tapi kalau istilahnya jin yang menyerupai seseorang juga bisa. Nah, jadi saya nggak berani jawab nih, mimpinya Krisan ini artinya apa, terus nanti saya harus bilang, oh berarti kamu harus masuk Islam. Ntar dulu. Ya, kita jangan terburu-buru atau jangan sembrono lah kalau masalah mimpi ya. Karena kan mimpi nggak ada ilmunya di sekolah ya. Nggak ada kan? Nggak ada. Itu kan boleh dikatakan apa ya? Ilmu psikologi aja kan paling banter gimana sih kalau bilang orang mimpi? Kan paling bilang hanya pikiran yang terpendam. Iya, terus bisa. Oke, tapi ya walau alam lah ya. Apa tuh? Tapi dari mimpi, walau alam itu artinya hanya Allah yang tahu. Oh, oke. Ya, dari mimpi itu, terus gimana kok Krisan bisa mengarah belajar Islam tuh gimana? Karena gara-gara di mimpi itu ada Masjid Nabawi gitu. Pertama itu, jadi dari situ kan aku mulai cari tahu tentang agama aku dulu dong. Kayak mungkin Sorry saya potong. Pernah nggak dengar deja vu? pernah Tahu kan? tahu deja vu. Siapa tahu nanti deja vu. Nah, kata temen-temennya juga kan kalau mimpi ke sana tuh kan nggak bisa menyerupai katanya. Ya. Aku juga nggak tahu kan maksudnya yang pokoknya di dalam Al-Qur'annya katanya kalau misal kamu mimpi ke sana tuh juga nggak mungkin semata-mata kamu dari setan gitu, katanya juga nggak mungkin. Iya, ya. Soalnya itu kan suci kan menurut gitu. Jadi kayak mungkin terus habis itu kayak pokoknya intinya dari situ terus aku belajar lah, kayak belajar agamaku dulu, ngedalamin agama. Mungkin aku disuruh ngedalamin, terus kayak pas ngedalamin kok malah makin banyak pertanyaan yang tadinya aku nggak tahu gitu. Boleh. Nah, sekarang mau tanya. Iya, itu Silakan. Mau tanya. boleh nggak sih? Diminum ya, diminum ya. Iya, iya. Tamu saya kalau nggak minum saya dimarahin loh. Iya tuh tamu gitu, dikasih air kok nggak diminum gitu katanya. Gitu kan. Mam, diminum mam. Apa yang mau ditanya coba? Titik puncaknya itu sih. Ya. Tanyain ya. Setelah belajar kembali agamanya, baca Bible-nya nggak? Nggak baca Bible, siapa aku baca buku. Oh, baca buku. Baca buku terus kayak. Tapi sebelum mempelajari ulang agamanya, Krisan kan sudah paham di agama Krisan itu ada konsep ketuhanannya, Bener. ada konsep keselamatannya, ya kan? Udah paham bener? Gak tau lagi. Coba. Loh, kok nggak tahu lagi? Kan pasti paham Tritunggal dong, atau Trinitas dong. Trinitasnya itu malah jadi pertanyaan aku. Apa yang mau ditanya coba? Kayak, Anggap aja gua pastor. waduh. Nanti akhir-akhir gue bilang imani saja gue gitu. Banyak lagi. Coba kira-kira apa? Aku kayak konsep trinitasnya gitu kan, kayak Allah, Bapa dan Roh Kudus ya kan. Terus aku lihat kayak waktu itu lihat podcastnya Koko juga yang kayak sebenarnya kan kita nggak bisa apa sih waktu itu kata-katanya nggak ada yang bisa menggambarkan trinitas itu. Kan aku terus habis itu ke perjanjian baru kan itu kan ada di saat perjanjian baru kan. Ke perjanjian lama nggak ada. Terus kayak apa maksudnya Trinitas ada di perjanjian baru? Iya. Ayatnya? Konsep Trinitasnya di perjanjian baru. Terus aku baca bukunya itu bilang kayak perjanjian baru aja itu kan setelah Yesus nggak ada kan. Terus habis itu dibuat oleh Paulus gitu. Itu udah mulai mempertanyakan dulu. Soalnya kayak lah kenapa dan itu yang nulis sendiri pun bukan Paulus sendiri kan. Jadi kayak orang setelah 100 tahun baru nulis yang aku baca. Gitu. Ya ada yang bilang karena kan itu kan dianggapnya di abad kedua. Tapi ada juga ahli perjanjian baru yang mengatakan bahwa surat-surat Paulus itu ditulisnya mulai dari tahun 48 Masehi. Ya, sampai kira-kira tahun 65 sampai tahun 67 Masehi. Berarti kalau anggap aja Yesus nggak ada tahun 30 Masehi, 48 berarti kan kurang lebih 18 tahun setelah nggak ada Yesus baru Paulus mulai menulis surat gitu. Iya.
Ya. Gitu. Nah, Paulus sendiri di luar daripada Bible, tradisi Kristen kan mengatakan Paulus dipenggal oleh Kaisar Nero. Iya. Ya kan? Tahun 65 Masehi lah, kurang lebih lah. Atau sampai tahun 67 Masehi lah. Sebelum Bait Suci yang kedua dihancurkan. Bait sucinya orang Yahudi nih. Iya, Yahudi. Orang Yahudi kan punya bait suci nih. Kalau orang Islam kayak Ka'bahnya orang Islam lah gitu lah. Oh iya. Dari mulai abad mulai abad ke-6 sebelum Masehi sampai tahun 70 Masehi baru dihancurin sama Romawi. Pada saat itulah orang-orang Yahudi hidup di bawah, kan Yunani itu dari mulai abad ke-4 sampai abad pertama sebelum Masehi. Habis itu digantikan oleh Romawi. Nah, berarti bangsa Yahudi termasuk Yesus di bawah penguasaan bangsa Romawi. Setelah dianggap Yesus nggak ada, barulah Paulus menulis. Paulus kan nulis ada berapa? 13 surat ya? 13. Iya. 13. 13. Ada satu lagi yang dianggap sebagai surat Paulus, yaitu Ibrani. Itu tidak diketahui siapa yang nulis. Oh, di surat. Tapi orang-orang Kristen yang akademis sendiri udah ngomong itu bukan tulisan Paulus. Oh. Nah, itu saat Ibrani. Sisanya, surat-surat Paulus, itu ada 13. Dari 13, yang benar-benar dianggap ditulis Paulus cuma 7 ternyata. Ya, Nah, yang 6 itu ditulis oleh orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Orang-orang yang mengikuti Paulus, istilahnya itu disebut Paulin gitu. Oke. Iya. Jelas ya, gitu ya. Ini menurut akademisi loh ya, bukan menurut saya loh. Bukan saya ngarang loh. Ada buku-bukunya yang mengatakan begitu ada. Terus yang mau ditanya lagi? Kayak apa ya? Ajaran Paulusnya atau gimana? Iya sih, kayak kenapa tulisan Paulus dimasukkan dalam perjanjian baru gitu. Nah. Gitu sih, lebih ke situ soalnya. Ya. Karena awalnya kan Paulus kan juga pembangkang kan gitu ceritanya. Bukan pembangkang. Awalnya sebelum dia mengaku bertobat, dia adalah orang yang Ngebunuh. warga negara Romawi ini. Oh. Warga negara Romawi walaupun ayahnya seorang Yahudi yang katanya dari suku Benyamin, dia adalah kepala dari tentara Romawi yang kerjanya nguber-nguber pengikut Yesus. Ngejar-ngejar pengikut Yesus, dipenjara, disiksa, dibunuh. Benar. Setelah Yesus nggak ada, baru ketika dia melakukan perjalanan ke Damsyik, yang di tengah perjalanan dia ngaku melihat cahaya, mendengar suara, baru setelah itu dia mengaku menjadi pemberita tentang Yesus, mengangkat dirinya sendiri menjadi rasul. Iya. Tapi rasul itu perlu diketahui, kalau di tradisi Kristen, rasul itu adalah sebenarnya hanya disebut sebagai pengikut Yesus. Ya, pengikut bukan berarti ngikut secara fisik, tapi mengikut ajaran mungkin lah ya. Dianggapnya begitulah. Atau yang disebut dengan murid-murid Yesus gitulah. Kalau di Islam, rasul itu bukan yang seperti itu. Rasul itu adalah tingkatan nabi yang lebih tinggi yang menerima risalah namanya. Risalah itu artinya apa ya? Boleh dikatakan kalau dalam bahasa Inggrisnya the book, tapi bukan berarti buku yang seperti ini, tapi artinya kitab atau hukum atau syariat atau ketetapan gitu. Dari Tuhan kepada Rasul itu untuk disampaikan kepada umatnya. Kalau Nabi, dia juga menerima wahyu dari Tuhan Sang Pencipta, tetapi belum tentu untuk disampaikan kepada umatnya. Tapi kalau Rasul, jelas dia terima, dia harus sampaikan. Kalau Nabi itu nggak harus berarti? Nggak harus menyampaikan kepada kaumnya gitu. Bisa aja dia hanya menerima untuk diri dia sendiri. Bertahu. Nah, karena ada istilah-istilah yang sama antara Bible dengan Quran, makanya kadang-kadang pemahaman orang yang dari antara kedua belah pihak ini kadang masih agak rancu. Orang-orang Islam memahami, oh di Kristen kok ada namanya Rasul, oh berarti seperti Rasul dalam Islam gitu mungkin. Ternyata bukan, artinya nggak seperti itu. Oke. Nah, terus kalau tadi ngomongin Paulus kan kalau menurut Kristen nih, ajaran Paulus sama nggak dengan ajaran Yesus kira-kira? Yang sudah dibaca. Aku bacanya agak beda lagi. Bedanya di mana kira-kira? Ingat nggak? Sebentar. Agak beda tuh. Pertama dia yang di buku yang aku baca, dia kan yang mengkonsepkan trinitasnya itu, padahal kalau yang aku baca di buku yang aku baca ya. Terus kayak padahal terus apa lagi ya? Bingung juga sih. Gini, ini saya rangkumin ya. Ada tokoh Paulus. Paulus ini kan menulis surat-surat.
ada dianggap 13 surat. Mungkin Paulus sendiri juga nggak nyangka kalau surat dia juga jadi kitab suci gitu. Mungkin ya. Bisa jadi. Ya, Iya. karena kan itu hanya surat-surat dia kepada Ya, jemaat-jemaat di Kolose, Roma, Galatia dan segala macam kan. Dia hanya menulis surat untuk artinya apa? Ada yang untuk menegur, ada yang untuk menguatkan, ada yang untuk menghibur gitulah ya dengan ajaran-ajaran dia. Mungkin juga dia nggak berpikir bahwa surat dia bakal jadi kitab suci. Nah, tapi yang jelas dia mengangkat dirinya sebagai rasul untuk apa? Untuk orang-orang non-Yahudi. Ya, jadi ini kan ada sebuah bangsa Yahudi yang waktu itu masih di bawah penguasaan bangsa Romawi. Untuk orang-orang Yahudi, Paulus bilang kalian harus tetap hidup di bawah hukum Taurat. Ya, karena kaum Yahudi kan mengikuti hukum Taurat yang diterima oleh Musa. Sedangkan Paulus, dia ingin mengabarkan berita tentang Yesus ini kepada orang-orang yang non-Yahudi. Orang non-Yahudi ini yang disebut dengan Goyim dalam bahasa Ibrani-nya. Ya. Jadi kalau orang bangsa Yahudi kan merasa mereka adalah bangsa pilihan gitu. Kalau orang di luar non-Yahudi, orang Yahudi itu punya istilah Goyim. Dan tingkatan orang-orang yang di luar bangsa Yahudi itu bisa disamakan dengan seperti istilah binatang gitu. Ya, bisa disebut anjing atau babi. Tingkatannya seperti itu tingkatannya. Ya. Makanya ada ayat-ayat nanti yang semacam kayak gini. Aku diutus hanya untuk domba-domba yang tersesat dari bangsa Israel. Oh iya. Ada pernah dengar kan? Pernah dengar. Nah, nanti aku tidak memberikan makanan ini selain kepada anak-anak, maksudnya bangsa Israel, bukan kepada dan tidak melemparkannya kepada anjing. Gitu. Anjing itu maksudnya bangsa di luar Yahudi. Istilahnya gitu. Ya mungkin kedengarannya kasar gitu, tapi sebenarnya itu adalah istilah zaman dulu. Istilah zaman dulunya ya. gitu. Yang diajarkan si Paulus ini kepada orang-orang yang non-Yahudi ini ternyata gini. Jadi kalau orang-orang Yahudi harus tetap hidup di bawah hukum Taurat, untuk orang-orang Goyim ya itu tidak harus hidup di bawah hukum Taurat. Jadi tidak harus mengikuti hukum Taurat. Yahudi. Kalau di hukum Taurat nggak boleh makan babi kan? Iya. Sunat segala macam kan? Iya. Ada bersujud, wudhu dan segala macam. Pokoknya tradisi yang kalau diperhatikan itu mirip dengan Islam. Ya. Tetapi yang Paulus ajarkan kepada orang-orang Goyim ini, karena Yesus sudah mati di atas kayu salib, itu untuk menebus dosa kalian gitu. Termasuk dosa Krisan. Bilangnya kan begitu. Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib, maka kalian tidak perlu hidup di bawah hukum Taurat. Itu perbedaannya. Nah, ya. Yesus nyuruh orang-orang Israel atau Yahudi bilang apa? Ikutilah ajaran orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi itu dianggap telah menduduki kursi Musa. Gitu. Artinya menduduki kursi Musa itu sudah memegang wewenang untuk mengajarkan Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Oke, jadi Yesus bilang kepada orang-orang bangsa Yahudi, kamu harus mengikuti ajaran orang Farisi. Yaitu apa? Yaitu hukum Taurat. Gitu. Tapi kamu tidak perlu mengikuti perbuatan mereka gitu. Karena mereka orang yang mengajarkan tapi tidak melakukan. Jadi orang-orang Farisi di mata Yesus di Bible itu disebut sebagai orang-orang munafik gitu loh. Nah, ya. Sedangkan Paulus mengajarkan pada Goyim ini tidak perlu hidup di bawah hukum Taurat karena dosa kamu sudah ditebus oleh Yesus di atas kayu salib. Kenapa ada dosa yang harus ditebus? Karena ada dosa waris katanya. Iya, dosa. Pernah dengar dong? Iya. Dosa yang diperbuat oleh Adam dan Hawa yang menjalar kepada setiap manusia. Jadi setiap bayi yang lahir menurut Paulus sudah bawa dosa waris. Nah, itu yang berbeda antara ajaran Paulus dan Yesus. Jadi, Paulus bilang, jadi kamu nggak perlu sunat. Iya. Ya, nggak perlu sunat seperti orang Yahudi itu. Bahkan dibilang kalau kamu sunat, matinya Yesus di atas kayu salib itu nggak ada gunanya buat kamu. Sampai ada perkataan begitu. Ada di bukunya. Ya, ada di sini semua ada. Tetapi, ini menurut saya nih ya. Memang di surat-surat Paulus kan, Paulus menyebut Allah itu Bapa. Allah ini dalam istilah bahasa Indonesia ya. Iya. Kalau dalam bahasa Yunani-nya Theos. Kalau menyebut Yesus, istilahnya Kurios. Di terjemahan ke bahasa Indonesia jadi Tuhan. Oh, yang debat itu, oke. Nah, Iya. sekarang Kristen tahu nggak bedanya Tuhan sama Allah dalam bahasa Indonesia apa? Tuhan dan Allah. Tuhan, Allah.
Bedanya apa? Tahu nggak? Nggak tahu. Karena memang sebenarnya Sebenarnya sama. enggak, kalau orang Kristen memandang itu sama. Bedanya hanya yang satu di sorga, satu di bumi gitu. Iya deh. Ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu beda. Tuhan di dalam kamus besar bahasa Indonesia itu artinya sesembahan, yang disembah. Konotasinya kepada yang Maha Pencipta. Tapi kalau Allah yang tertulis di Bible ini, menurut KBBI itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nah loh. Jadi kalau saya nanya Imam, Mam, nama Tuhan lu siapa? Siapa? Nama Tuhan lu siapa? Tuh, dia jawabnya gampang. Allah. Allah dan Allah itu sama, hanya pengucapannya sendiri. Kalau di Islam gampang ditanya, nama Tuhan lu siapa? Allah. Tapi kalau di Kristen, di Bible, ada sebutan Allah untuk Bapa, ada sebutan Tuhan untuk Yesus. Tuhan yang Yesus ini juga disembah. Gitu. Nah itu. Nah, berarti selama ini kan Kristen menyembah Yesus sebagai Tuhan kan? Iya. Menyembah Bapa juga kan? Iya, Bapak juga. Nah, kalau tanya ke pastor atau Romo, Allah Bapa dan Tuhan Yesus itu ya satu hakikat gitu. Iya banyak. Benar kan? Benar. Roh Kudus juga satu hakikat. Jadi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Tapi konsepnya bingung. Bingung. Kenapa bingung? Karena nggak masuk logika manusia. Karena konsep itu sebenarnya adalah konsep yang sudah ribuan tahun sebelum ada Yesus pun sudah ada. Udah. Diteruskan oleh Kristen sampai ke zaman sekarang. Sampai bapak-bapak gereja awal sendiri mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menjelaskan Trinitas secara gamblang. Iya. Karena itu adalah misteri. Gitu. Jadi makanya itu bingung aku. Tuhannya Kristen berarti Tuhan misteri dong berarti. 3 loh pada. AC-nya kok nggak di ini, sebentar. Siapa nyetel 27 nih? Tuhan Allah. Tapi emang susah ya konsep itu buat diterima ya. Iya. Karena aku sendiri kayak masih bingung gitu. Karena aku sempat nanya ke suster juga. Kayak. Suster jawab gimana? Allah tuh ya yang di dalam kejadian itu ya menciptakan langit dan bumi gitu. Kejadian 1 sampai 3. Iya. Terus habis itu kalau Bapak ya apa Putra sih? Putra. Putra itu. Putra apa nih? Putra. Putra itu jadi Yesus sendiri. Jadi yang digambarkan. Nah, Roh Kudus itu katanya jadi kayak dia nganggapnya itu kayak baca dulu. Aku boleh buka nggak sih? Imam mau kopi nggak? Benar. Bikin kopi deh. Woi. Mana ya? Aku nyatet. Kenapa nih? Oh, Roh Kudus manusia biar bisa. Roh Kudus bukan manusia. Maksudnya Roh Kudus itu biar manusia bisa merasakan kehadiran Allah Bapa gitu loh. Dijelasinnya tuh gitu. Tapi kayak kayak malah bukannya menenangkan deh, malah mempertanyakan lagi aku gitu. Nah, udah pernah tanya ke Romo belum? Belum lagi. Dapetnya ke suster aja itu jawaban terus suster jawabnya gimana? Jawabnya gitu. Jawaban susternya. Jawaban suster gimana? Pokoknya kalau Allah Bapa menciptakan segalanya gitu kan. Lalu dia mengutus Yesus gitu dan dia menyebutkan juga kalau Yesus itu 100% manusia dan 100% Allah di situ. Nah, terus Roh Kudusnya itu yaitu biar manusia itu bisa merasakan kehadiran Allahnya. Kayak gitu. Karena Kristen memahami atau percaya bahwa Yesus itu ya Bapa itu ya Yesus. Tetapi beda pribadi ya. Kan Bapa bukan Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi ketiganya adalah Tuhan. Itu konsep Trinitas. Berarti aku boleh nanya nggak sih? Terus kan waktu Yesus disalib kan dia bilang kan Allah kenapa Eli lama sabatani ya. Terus kayak jadi mikir ke situ dong. Kalau dalam konsep Kristen mereka mengatakan bahwa yang berteriak itu adalah sisi kemanusiaannya gitu. Bisa gitu. Tanya dong pendetanya, aku tanya saya. Kan pas dia jelasin jadi aku mikir ke situ kan lah. Yesus kan disalib terus habis itu
Itu ditulis di dalam Alkitab juga kan, kayak Eli Iya. sahabat Hani gitu. Hmm. Berarti Allah kenapa kau meninggalkan aku gitu. Iya. Nah, terus kayak jadi ini kayak malah jadi rancu gak sih? Allahnya kemana gitu ya? Iya, jadi kayak ini Allah yang dimaksud kenapa gitu kan. Terus kayak lah kalau misalnya seandainya benar Tuhan Yesus adalah seorang Tuhan, kenapa dia menyebutkan itu? Maksudnya yang logikanya gitu kan. Ya, jadi itu memang banyak teori lah ya. Banyak teorinya begini. Di dalam Kristen, mereka kan membangun teologinya mereka tuh kan ratusan tahun setelah Yesus nggak ada. Iya lagi. Ya. Yang merumuskan ini adalah gereja. Gitu. Yang merumuskan teologinya Kristen ya gereja, bapak-bapak gereja gitu. Pertama sekali mereka merumuskan sifatnya Yesus ini sama nggak sih dengan Bapa gitu. Artinya punya hakikat yang sama nggak sih dengan Bapa gitu. Jadi orang kita bilang ini Yesus ini Tuhan apa bukan sih? Gitu. Ya. Itu baru dirumuskan di abad keempat tahun 325 di Konsili Nisea. Ya, Yesusnya tahun 30 Masehi, ini 325, berarti udah 300 tahun baru dikukuhkan bahwa Yesus itu punya hakikat yang sama dengan Bapa. Berarti Yesus juga Tuhan yang di bumi gitu. Iya. Dari 325 ke 381, berapa tahun tuh? Kira-kira hampir 60 tahun lah ya. Hampir 60 tahun dikukuhkan lagi, Roh Kudus juga Tuhan. Terus siapa yang mencium? Gereja. Oh, gereja yang itu namanya konsili gitu. Konsili itu kalau di bahasa kita tuh muktamar lah. Ya, bikin muktamar rapat besar gitu lah. Rapat besar ya. Oke. 381, Roh Kudus juga baru dijadikan Tuhan atau dianggap sebagai Tuhan gitu. Kenapa ujuk-ujuk ada Roh Kudus? Tiba-tiba. Ceritanya agak panjang sebenarnya itu. Kalau tadinya Yesus dan Bapa aja, itu kan berarti belum ada Trinitas. Iya, belum ada Trinitas kan. Baru Dwinitas dong, kan baru dua kan. Nah, Roh Kudusnya baru muncul di akhir abad keempat. Kalau ini menurut orang-orang akademisi juga ya. Kenapa ada pribadi ketiga gitu? Karena di daerah sekitar situ, Palestina, Mesir, naik ke atas atau ke sana dikit Persia, naik ke sedikit Babilonia, Sumeria, terus ke sana dikit bawahnya India, ke atas dikit Eropa, dan daerah sekitar situlah Mediterranean. Memang orang-orang situ zaman dulu sebelum Yesus pun sudah menyembah dewa-dewa yang 3 tapi 1, 1 tapi 3. Ya kayak Trinitas. Kayak Trinitas gitu. Jadi sebelum ada Trinitasnya Kristen, itu ribuan tahun sebelumnya sudah ada Trinitas. Sudah ada konsep Trinitas. Gitu. Contoh misalnya di Babilonia. Ada Trinitas juga. Siapa Tuhannya? Namrus, Tamrus, Semiramis. Itu Trinitas pertama di bumi tuh. Nanti di Mesir juga ada ribuan tahun sebelum ada Yesus. Siapa ininya Tuhannya? Osiris, Horus, Ra. Atau Isis. Pokoknya itulah. Nah, jadi konsep itu memang ribuan tahun sebelum ada Kristen sudah ada sebelumnya. Bahkan kira-kira yang paling dekat lah 600 tahun sebelum Yesus. Itu ada dewa yang disebut dengan dewa Serapis yang diangkat menjadi Tuhan tahun 305 sebelum Masehi, sebelum Yesus. 300 tahun sebelum Yesus sudah ada Tuhan yang diangkat menjadi Tuhan. Ada dewa yang diangkat menjadi Tuhan. Namanya dewa Serapis. Di Mesir. Yang mengangkat raja gitu. Namanya Raja Ptolemy. Raja Ptolemy ini adalah raja bonekanya atau raja yang diberikan kuasa oleh Yunani kuno. Pernah dengar Alexander Agung? Iya, pernah. Nah, Alexander Agung kan cukup sangat populer lah sebagai pembuat strategi perang yang paling hebat gitu lah ya. Karena kan dia masih sangat muda, umur 20 tahunan, sudah bisa menguasai daerah segitu gedenya. Sampai ke Persia gitu. Persia yang waktu itu merupakan kerajaan yang paling kuat pun kalah sama Yunani kuno yang negara kecil gitu. Ya itu digerogotin kecil-kecil, perang sono perang sini kecil-kecil, akhirnya Persia sampai kalah. Ketika daerah situ semua dikuasain oleh Yunani, timbullah era Helenisme. Pernah dengar Dewi Helen? Dewi Helen pernah dengar? Dewa Zeus pernah dengar? Oh iya. Tahu dong. Kalau Hercules pasti tahu. Udah lihat di. Nah, yaitu Hercules, Perseus. Itu adalah anak-anak dewa Zeus yang dianggap dewa Zeus itu adalah dewa yang paling tinggi. Bisa punya anak dari manusia yang menjadi setengah manusia, setengah dewa. Nah, bedanya apa sama Yesus?
Nah, tapi suster juga bilang gitu loh, Yesus Iya. setengah manusia setengah Memang. Allah. Oke, kayak jadi gimana sih nih gitu. Nah, oke. Tadi Trinitas kan baru final di 381. Konsili Konstantinopel namanya. Kalau yang 325 Konsili Nikea namanya. Setelah itu kira-kira tahun 50 tahun setelah Konsili Konstantinopel bikin lagi konsili namanya Konsili Efesus. Menetapkan Bunda Maria sebagai bunda penghantar Tuhan ke bumi. Ya, Jadi kan. Bunda Maria adalah sosok yang sangat dihormati di dalam Kristen. Karena apa? Karena ada orang-orang Kristen pada saat itu yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Oh, gitu. Jadi orang zaman dulu, bahkan pada zaman Yesus sekalipun, itu memang mudah sekali menuhankan orang sebagai dewa gitu. Udah kamu jadi Tuhan, Ya. nunjukin gitu. Dewa lah, dewa. Ada contohnya nih begini. Ini contoh yang gampang banget. Siapa? Mati sebentar. Kisah Para Rasul apa ya? Iya, Kisah Para Rasul sebentar. Pernah dengar Paulus dan Barnabas kan, tahu kan? Mereka sedang menyembuhkan orang. Ketika orang itu sembuh, orang-orang yang melihat Paulus menyembuhkan orang itu, Paulus dan Barnabas langsung disebut sebagai dewa. Kayak pernah dengar deh. Barnabas disebut sebagai Zeus, Paulus disebut sebagai Hermes. Dewa Hermes. Nah gitu. Jadi orang-orang pada zaman itu memang masih sangat kental dengan mudah sekali menuhankan manusia. Jadi kalau manusia punya kelebihan, dia bisa menyembuhkan orang atau dia bisa bikin sesuatu yang di luar akal mereka, oh ini dewa nih. Gitu. Dewa-dewa lagi turun gitu. Itu emang kepercayaan saat itu. Pada saat itu di daerah itu. Kayak gitu kan, lingkungannya. Iya. Oke. Jadi yang berasal dari Yunani kuno nih turun sampai ke daerah-daerah namanya daerah Mediteranian. Orang-orang jadi mudah menuhankan tuh orang yang punya kelebihan tertentu. Oke, 431. Ini yang saya omongin nanti boleh dicek di buku-buku Katolik. Bener apa enggak yang saya omongin? Ya, dari 381 Konsili Efesus. Nah, yang paling penting nanti di Konsili 451 di Kalsedon. Nanti bisa dilihat di rekaman videonya, tenang aja. Ya, makanya direkam. Biar nggak nulis gitu. Nulis biar nggak lupa. 451 di Kalsedon, gereja waktu itu merumuskan apa? Yesus itu punya duinatur. Duinatur itu artinya bersifat ganda. Sifat ganda artinya sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Gitu. Jadi pada waktu Yesus di bumi, dia sepenuhnya manusia, dia juga sepenuhnya Tuhan. Nah itu makanya yang dijawab sama susternya mungkin. Susternya pasti jawab, Yesus itu manusia juga, Tuhan juga. Tetapi kalau kita pikir dengan apa ya? Jadi kan ada yang nyebut gini, Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Jadi nggak make sense juga nggak sih? Gini, kalau gereja bisa menjawab begini. Yang disebut dengan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa itu bisa diartikan atau artinya tuh bukan berarti kalimat harfiah. Bukan kalimat sebenarnya, tapi kalimat kiasan gitu. Bisa diartikan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa tuh artinya Yesus sudah menerima kuasa yang penuh dari Bapa. Jadi Bapaknya beda. Bisa begitu. Tapi tetap gereja akan bilang bahwa itu tetap satu entitas, satu Tuhan. Bukan dua Tuhan duduk berjejeran gitu, bukan. Orang gereja bilang begitu. Orang awam seperti kita bilang Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Nah terus yang sebelah kiri siapa? Ya ini pertanyaan logika simpel lah ya. Jadi artinya memang sebenarnya ada 3 sosok Tuhan, tetapi oleh gereja dianggap bahwa ini bukan 3 Tuhannya, tapi 3 pribadinya. 3 pribadinya, tapi satu Tuhan. Satu jiwa gitu. Jadi keyakinan Kristen itu sebenarnya adalah begini. Kok aku jadi ngajarin Kristen sih? Jadi Bapa itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan. Tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Iya. Paham nggak? Paham. Yakin paham? Tapi otakku tidak menerimanya. Nah, otaknya nggak menerima. Pak, tapi konsepnya tuh paham, cuma otakku langsung tidak menerimanya gitu. Lanjut lagi.
Bapa itu Maha Kuasa, Yesus itu Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa. Tapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi satu Maha Kuasa. Bisa nerima otaknya? Nggak bisa. Gitu kan. Jadi kalau udah bilang nggak bisa nerima, nanti pendeta kan bilang imani saja. Iya lagi. Benar nggak? Bener lagi. Mau imani saja? Atau mau pakai flash? Kan sekarang macam-macam, ada imani, Iya ada sih, flash kan? bisa. Bisa. Nah, itu adalah yang tadi konsili-konsili itu adalah rapat-rapat yang diadakan oleh gereja untuk mengukuhkan akidahnya Kristen, teologinya Kristen. Masih udah selesai belum? Belum. Masih ada lagi ntar. Tahun 583 bikin lagi konsili Konstantinopel II. Oh iya. Menetapkan bagaimana memisahkan sifat ganda Yesus tanpa meninggalkan Kristus. Nah lo, bingung kan? Bingung lagi. Gue juga bingung. Bingung. Udah selesai belum? Belum. Bikin lagi konsili 681. Di konsili Konstantinopel III yang menyatakan Yesus itu punya satu kehendak apa 2 kehendak? Jawabannya 2. Gitu. Okay. Menurut gereja pada saat itu. Ada lagi nanti konsili 787, konsili Nisea II gitu. Bilangnya bagaimana menyembah Yesus sebagai ikon. Gitu. Ini adalah runtutan daripada apa ya, pembangunan teologinya Kristen. Tapi yang sebenarnya yang krusial adalah yang di awal-awal. Yang di konsili Nisea 325 itu, yang pertama kali mengukuhkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena di luar daripada itu juga ada perintilan-perintilan yang seperti gini ya. Jadi seperti konsili Nisea 325 itu adalah konsili yang membersihkan bidat-bidat gitu. Tahu bidat dong? Bidat tahu nggak? Sesat. Nah, yang sesat-sesat. Jadi konsili 325 itu memang untuk menyingkirkan pemahaman yang bilang Yesus bukan Tuhan. Siapa yang ngomong gitu? Ada kelompok lain, bilangnya kelompok Arianisme. Jadi kelompok ini yang diundang di rapat itu, jumlahnya tentu saja nggak sebanding gitu ya. Yang percaya Yesus Tuhan jauh lebih banyak, yang tidak percaya Yesus Tuhan jauh lebih sedikit. Akhirnya ditetapkan Yesus adalah Tuhan. Nah, yang kelompok sedikit ini, yang Arianisme ini, yang diciptakan oleh orang bernama Arius, pengikutnya akhirnya dipersekusi, di penjara, disiksa, dibuang, diungsikan gitu lah. Ariusnya sendiri selamat sebelum konsili 381 baru dia meninggal. Gitu. Nah, sebenarnya jadi kan nggak sekaligus, berarti konsep Trinitasnya kan nggak sekaligus jadi kan, membutuhkan waktu dari mulai Yesus sampai 381, berarti udah hampir 400 tahun baru tetap konsep Trinitas. 400 tahun, Bo, gitu. Buat konsep Trinitas aja. Ya, 400 tahun baru ditetapkan konsep Trinitas. Sebelumnya, dari mulai abad-abad pertama, kedua, ketiga, sampai keempat, itu sudah ada belum Trinitas, konsep Trinitasnya? Belum berarti. Berkembang gitu. Jadi berevolusi. Yang pertama konsep disebut doketisme. Doketisme itu konsep yang bilang Yesus itu hanya perwujudan Tuhan di bumi. Gitu. Jadi sudah mulai mengarah ke Yesus adalah Tuhan atau bukan gitu kan. Kalah sama kelompok yang bilang kelompok separatisme. Separatisme bilang begini, Yesus sebelum dibaptis bukan Tuhan. Setelah dibaptis baru dia Tuhan. Ya. Ketika Yesus dibaptis, yang diangkat bukan Yesusnya, tapi Kristusnya gitu. Ya. Kelompok ini kalah lagi sama kelompok yang namanya modalisme. Modalisme ini bilang Bapa itu ya Yesus, Yesus itu ya Bapa. Gitu. Jadi satu pribadi, bukan 3 pribadi. Baru dengar kali? Iya, baru dengar itu. Jadi ada Kristen yang begitu, dan sampai sekarang masih ada Kristen yang begitu. Oh iya? Masih ada. Gerejanya terpisah dari gereja-gereja Kristen yang lain. Artinya Kristen yang begini ada tapi tidak banyak. Ya. Modalisme ini bertahan cukup lama. Baru sampai akhirnya kalah sama kelompok yang dibilang Trinitarianisme. Trinitarianisme ini yang percaya Tritunggal atau Trinitas itu. Istilah Trinitas sendiri itu sudah timbul di abad kedua sebenarnya. Oleh seorang pemuka agama namanya Tertullianus. Dia malah dari Mesir. Dia bilang Bapak Yesus
Roh Kudus itu adalah 3 pribadi yang berbeda, tetapi ketiganya tidak setara gitu. Oh iya. Ya, jadi Yesus tidak lebih tinggi dari Bapa. Gitu. Ketika di Konsili Nisia yang 325 itu dikoreksi. Yesus setara sama Bapa gitu. Jadi tiga-tiga ini setara. Gitu. Jadi ada konsep teologi yang berkembang gitu loh. Iya. Bisa berubah. Tergantung daripada Bapak Gereja siapa yang ngomong gitu. Sampai akhirnya ditetapkan dalam sebuah rapat besar. Yang difiksin yang itu. Yang ditetapkan itu yang menjadi akidah gereja. Gitu. Untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya gitulah. Ya. Paham. Itu sejarahnya teologinya Trinitas. Tetapi kalau mau dibalik, sebenarnya ada nggak sih ajaran Trinitas dalam Bible? Kalau kata Trinitasnya nggak ada, ya kata Trinitas. Tapi ada nggak ajaran Trinitas dalam Bible? Nah, ini beda gereja, beda pendapat. Karena beda Bible juga beda ayat. Ada yang beda ayat nih. Saya kasih lihat nih ya. Jago bahasa Inggris nggak? Jago ya pasti ya? Enggak. Hah? Masa? Enggak jago lagi. Harusnya jago dong. Bisa dikit. Masa main musik nggak bisa bahasa Inggris? Nih. 1 Yohanes 5 ayat 7. Coba dicek bahasa Inggrisnya gimana bunyinya. Oke. Apa katanya? Apa coba bacain ayat 7? Aduh, jelek nggak apa. For they are the three who bear witness in heaven, the Father, the Word, the Holy Spirit, and these three are one. Ada Father, the Word, and the Holy Spirit ya. Ada 3 sosok kan? Ayat itu yang dianggap sebagai bukti bahwa di dalam Bible Perjanjian Baru ada konsep Trinitas. Nah, itu buktinya itu teks itu. Ini Bible dari Bible KJV, King James Version. Ya, diterbitkan kira-kira tahun 1611. Ini ada Bible yang baru, lebih baru, namanya Bible New International Version. Oke. Di ayat yang sama, 1 John 5:7, coba baca, ada nggak Father, the Word, and the Holy Spirit? For there are three, the Trinity, the Spirit, the Word. The Word. And the Word and Ayat 7-nya. Oh, for there are three that testify. Ya, testify. Nah, ada nggak Father, the Word, sama Holy Spirit-nya? Enggak. Nggak ada. Kenapa? Ada catatannya nih di Bible ini, di bawah nih, yang di garis merah ini. Oke, Coba dibaca, apa? And there are three that testify on earth. They're not found in any Greek. They're not found in any Greek manuscript before the 16th century. Before 16th century. Sebelum abad ke-16. Bayangin. Kok berubah? Nah. Kenapa kalian merubahnya? Dosa tahu. Lalu. Ini sama-sama Bible kan? Iya. Ini Bible judulnya depannya, lihat. Holy Bible. Ini juga Holy Bible. Oh. Ya kan tulisannya emas lagi. Tinta emas. Cinta emas. Tapi ada ayat yang berbeda. Gitu kan? Nah, dia bilang apa? Ayat ini yang tadi ada kata-kata Bapa, Putra, Firman dan Roh Kudus. Ayat itu tidak terdapat di dalam manuskrip Yunani sebelum abad ke-16. Bayangin. Ini terbit abad 17. Berarti apa? Berarti ada ayat tambahkan. Kenapa manusia berani menambahkan ayat? Kan kalau dikatakan kalau di Al-Quran kan nggak boleh kan? Nggak boleh. Ya kan, itu kan maksudnya ya dari Tuhan diyakini. Kan dikatakan gini, bahkan di Bible pun juga dikatakan juga celakalah manusia yang merubah-rubah. Dan atau menambahkan dan atau menguranginya kan. Iya. Jadi kalau sekelompok orang yang sedang membangun sebuah institusi atau agama, terus kemudian ada kekurangan-kekurangan teologi yang ternyata di kitab sucinya nggak ada, apa yang mau dilakukan? Ya ditambahkan. Itu.
teologinya gitu. teologinya. Katolik kan? Pusing. Katolik kan? Udah lihat video saya ngasih lihat ini belum? Udah. Udah. Mau baca sendiri? Itu yang hilang ya? Hilang apa? Kitab yang iya bukan ya? Yang kitab yang hilang tuh apa sih? Hilang. Ada ayat yang apa sih? Ayat yang hilang. Apa sih? Iya. Apa sih? Tuh gue jadi panik. Kok panik? Mau dikejar-kejar Satpol PP apa? Maaf. Baca aja sendiri lah ya. Nanti bisa ngomong sama mamanya. Waduh. Ini apa? Oh, sebentar. Kitab suci. Katolik. Ini apa? Tidak untuk diperdagangkan. Pernah baca ini berarti? Nggak pernah. Belum. Ini Bible khusus untuk calon pastor. Oh, seminari gitu ya. Nah, ini ya. Ini kan dengan pengantar dan catatan lengkap 2009 dipersembahkan kepada siapa? Umat Katolik Indonesia Oleh siapa? oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Resmi nggak kira-kira? Resmi dong. Resmi dong. Resmi dong. Saya bukain. Ayat yang tadi, yang 1 Yohanes 5 ayat 7. Nih, ayat 7 nih. Baca. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Terus sampai kata di bumi. Oke. Dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi. Nah, ada keterangannya di bawah nih. Ayat 7 sampai 8 dari mulai kata di dalam surga sampai di bumi. Keterangannya apa? Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Vulgata itu apa ya? Vulgata itu Bible dalam bahasa Latin. Oh, oke. Baca lagi. Terus? Bagian ini kiranya asli sebuah catatan di pinggir halaman, salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Apa? Pasti? Tidak asli. Tidak asli itu apa? Palsu. Nah, itu yang ngomong kan bukan saya. Jahat nih. Kok jahat? Nih baca, perhatiin. Ayat ini kiranya aslinya itu berarti kan sebelumnya. Sebenarnya adalah sebuah apa? Catatan di pinggir halaman. Terus yang kemudian apa? Disisipkan. Ini ayat. Ini ada catatan kecil, disisipkan ke dalam ayat. Jadi catatan menjadi ayat, naik pangkat gitu. Bisa gitu. Aku bisa gitu. Keren juga. Keren dong. Umat-umat ini. Nah, berarti kan keren dong, ayat bisa naik pangkat jadi ayat, catatan bisa naik pangkat jadi ayat. Catatan itu adalah kan bisa juga pemikiran daripada si penyalin atau pemikiran daripada gereja. Atau yang bacanya juga bisa. Yang gereja yang mempunyai paham Trinitas. Jadi pemikiran agama itu disisipkan ke dalam ayat sehingga menjadi ayat kitab suci. Individu. Hah? Pemikiran agama. Pemikiran agama yang dijadikan agama. Jadi Trinitas itu sebenarnya boleh dikatakan atau disebut sebagai pemikiran agama. Oke. Yang dijadikan agama. Gitu. Padahal Yesus sendiri tidak menyuruh. Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan Trinitas. Gitu. Sekarang kalau memang benar, ini kalau kata susternya atau kata romonya, apa namanya, bahwa Bapa, Yesus, dan Roh Kudus itu bukan 3 Tuhan tapi 1 Tuhan gitu. Ya, 1 hakikat gitu. 1 hakikat. Pernah baca dong Yesus waktu dibaptis? Iya. Ya. Yesusnya di mana? Di sungai kan? Di sungai. Ada turun apa? Burung merpati. Roh Kudus kan? Dalam bentuk burung merpati. Terus ada suara dari atasnya, inilah anakku yang kukasihi kan? Iya, benar. Ada suara di langit, ada burung merpati, Roh Kudus, ada Yesus di sungai. Gimana bilang itu 1 gitu loh. Kalau itu 3-3-nya muncul bersamaan gitu. Nah itu. Mikir ke situ. Hah? Aku juga mikir. Nah, sebenarnya dengan logika yang simple, kan nggak masuk akal kalau dibilang 1 kan nggak masuk akal, orang 3-3-nya muncul bareng gitu loh. Satu waktu. Kecuali kalau cuman yang bisa dilihat orang hanya Yesus, dibilang bahwa Yesus itu penjelmaan Bapa di bumi, orang tidak bisa melihat Bapa, tidak bisa melihat Roh Kudus.
mungkin masih Mungkin. bisa menerima dengan memaksa sedikit lah ya. Ya, dengan logika sekarang nih. Iya. Tapi kalau muncul bersamaan, gimana bilang satu? Tetap aja gini, soalnya gini, Kristen ya, tetap aja gini. Kalau membayangkan Yesus, yang terbayang apa? Laki-laki, umur 30-an, Iya. rambutnya gondrong kayak Kristen gitu kan? Iya. Ya dong, Benar. berewokan, Berewokan. hidung agak mancung, agak bengkok, mata biru. Nggak tahu. Oke. Pernah nonton filmnya dong? Pernah. Bayangan orang-orang Kristen terhadap Yesus kan seperti itu. Jadinya kayak gitu. Ketika membayangkan Bapa, seperti apa? Nggak ada. Apakah sama seperti Yesus? Enggak. Tidak kan? Seperti apa kira-kira? Cahaya. Mam. Cahaya. Terus, ada lagi yang lain? Udah sih itu doang. Itu aja? Ada yang mencoba melukis ya Oke. sosok daripada Bapak ini menjadi seperti apa? Menjadi seorang kakek yang sangat tua, jenggotnya sangat panjang. Digambarkan seperti itu gitu loh. Oke. Jadi di dalam pikiran manusia, apa yang disebut Bapak ya seperti itu. Seperti itu. Karena dianggapnya namanya Bapak kan pasti lebih tua. Ya secara logika benar sih. Iya kan? Yesusnya masih muda nih. nih. Umur 30-an nih. Tegap, ganteng katanya kan. Bapaknya lebih tua. Nah, terus Roh Kudus gimana? Bayanginnya apa? Paling dari ayat-ayat itu tadi yang menggambarkan turun sebagai burung merpati, orang Kristen menggambarkan Roh Kudus seperti burung merpati. Iya dong? Iya. Paling banter begitu. Paling banter. Apakah kira-kira Tuhan bisa dibayangkan? Mam, kayaknya udah mau nangis pengen pulang ya. Kayak otakku. Hah? Ya, kira-kira begitu. Jadi kalau ada kitab yang disebut kitab suci, terus ada ayat yang bisa disisipkan, kira-kira nih asli kah kitab suci? Asli lah. Aslinya? Disisipkan ya? Enggak Ada dong. yang disisipkan. Enggak dong, enggak boleh. Nah, Harusnya sih enggak boleh ya menurutku. ya. Kok bisa sih banyak bukunya? Saya nyari sengaja cari banyak bukunya, kenapa? Karena saya ingin membuktikan ada perubahan apa nih di sini nih. Tapi kan kok udah baca ya? Baca semua? Ya, ya Enggak mungkin. semua lah. Terus Rajin. itu emang setiap penerjemahan tuh pasti ada bedanya kah kalau dalam Alkitab? Saya buktiin ya. Kalau nggak baca sendiri kan nggak percaya. Sebentar ya. Ngeri keskakmat. Loh, emang dari tadi nggak merasa kesekakmat ya? Udah lama sih. Jujur dia. Sudah lama sih. Udah lama. Cuman masih berada di dalam bayang-bayang apa gimana? Nanti kita itu. Kapan? Keluar aja lagi, sorry. Ya, memang gini, saya tahu orang Kristen bukan jahat, bukan. Orang Kristen banyak yang baik. Sangat banyak yang baik. Keluarga besar saya juga masih Kristen. Cuma mereka nggak tahu yang gini-ginian gitu loh. Ya kan? Kayaknya Ya mereka kan taunya hanya ke gereja, nyanyi-nyanyi gitu kan. Doa. Udah. Mendoakan orang, membantu orang, Menyebar kasih. terima kasih gitu kan. Udah, that's it. Menyebar sembako gitu. 8, 22 tahun. Oh, berarti yang ditawarin. Ini berapa? Ini kuning tuh, baca. Hizkia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem.